Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita kembali bertemu untuk mengkaji kitab Qawaid Tauhid. Kita masuk ke kaidah berapa, Bu? Sekarang 36, Ustaz. Sekarang 36 ya. Al-Qaidah As-Sadisatu wa Thalathun. Kaidah yang ke-36. Kata beliau, yaitu Syekh Walid As-Suaidan, al-mustahiqu likulli ma'anir rububiyyati wal mawjudu bidzatihi la bighairihi. Al-mustahiqu, orang yang berhak, yang berhak mendapatkan semua makna-makna rububiyah, dialah yang mawujud, yang ada ya dengan sendirinya, bukan ada karena ada yang lainnya. Kata beliau, wa dzalika anna al-wujuda yanqasimu ila qismain. Karena sesuatu yang wujud, tahu kan Ibu wujud apa, Bu? Wujud itu artinya sesuatu yang apa? Ada. Yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama wujudin wajib, yaitu sesuatu yang ada dan wajib ada. Maksudnya apa sih yang wajib ada? Ya, nanti akan dijelaskan. Wa wujudun mungkin. Yang kedua yaitu wujud yang mungkin. Apa bedanya wujud yang wajib dengan wujud yang mungkin? Nah, sini beliau menjelaskan, amal wujudul wajib fahuwa wujudullah azza wa jal, wa na'ni bil wujudil wajib ay al wujud alladhi lam yusbaq bi adam wa la yalhaquhu zawal. Adapun wujud yang wajib, ia adalah wujud Allah. Maksud wujud wajib adalah yaitu wujud yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Wujud yang tidak didahului oleh apa? Ketidakadaan. Dan tidak akan binasa, tidak akan hancur. Nah, inilah yang disebut dengan wujud yang wajib. Jadi wujud yang wajib itu apa, Bu? Wujud yang tidak didahului oleh apa? Ketidakadaan dan tidak ditimpa kebinasaan. Artinya wujudnya kekal selama-lamanya dan tidak didahului dengan ketidakadaan. Wa hadza la yasluh ittisafu ghairillahi bih. Di mana sifat-sifat ini hanya untuk siapa? Allah. Tidak untuk selain Allah. Ini namanya wujud yang wajib. Adapun yang kedua yaitu wujud yang mungkin. Apa itu? Yaitu fahuwal wujud alladhi sabaqahu adam wa yalhaquhu zawal.
Itu wujud yang didahului oleh ketidakadaan dan akan ditimpa kebinasaan. Contoh, wujudnya manusia, wujudnya jin. Yang namanya manusia sebelumnya tidak ada, tidak Bu? Sebelumnya tidak ada. Dan keberadaannya akan ditimpa apa? Kebinasaan. Karena tidak kekal. Wujudnya langit, bumi, matahari. Demikian pula semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu wujudnya mungkin. Kenapa? Karena didahului oleh ketidakadaan. Beda dengan Allah. Allah tidak didahului oleh ketidakadaan. Maka tak berhak untuk berkata siapa yang menciptakan Allah. Sebab kalau pertanyaan seperti ini jelas batil. Karena Allah tidak ada yang menciptakannya. Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Semua sudah ada. Allah sudah ada. Wal wujudul wajib, kata beliau, famanil ladzi yastahiqqu ma'ani rububiyah. Nah, wujud yang mana ibu-ibu yang berhak mendapatkan makna-makna rububiyah? Wujud yang wajib atau wujud yang mungkin? Jawabnya tentu wujud yang wajib. Ya. Maka apa wujud? Ay anna wujudallah lam yaftaqir ila wujudin akhar hatta yujad. Artinya wujudnya Allah, keberadaannya Allah tidak butuh kepada keberadaan yang lain. Ya, sehingga akhirnya ada karena yang lainnya ada. Beda dengan makhluk. Makhluk ada karena ada yang lain. Kita ada karena ada ibu dan bapak. Ibu bapak kita ada karena ada ibu bapaknya sebelumnya. Iya. Dan wujudnya makhluk pun juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh kepada makhluk yang lain. Manusia butuh kepada makan, minum, oksigen. Yang itu semua merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan wujudnya Allah. Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada bumi, tidak butuh kepada semua makhluk. Tapi semua makhluk butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Dan Allah mensifati dirinya ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk, nggak butuh. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Latif al-mustahiq li ma'ani rububiyah laysa huwa alladhi yahtaj fi wujudihi ila mawjudin akhar. Berarti yang berhak untuk mendapatkan makna-makna rububiyah dialah Allah. Karena Allah tidak membutuhkan keberadaannya kepada yang lainnya. Sedangkan yang lainnya membutuhkan kepada yang lain. Sehingga tidak berhak mendapatkan makna-makna rububiyah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ini kaidah yang keberapa? 36. Dalil kaidah ini apa? Di antaranya surat At-Tur ayat 36. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya ada dengan sendirinya. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat menggugah akal, Bu. Di sini Allah memberikan dua buah pertanyaan. Kalau kita pikirkan pertanyaan ini, hancur semua kesyirikan.
Hancur semua pendapat yang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya ada dengan sendirinya, tiba-tiba ada begitu? Mungkin enggak? Sesuatu itu tiba-tiba ada, Bu. Enggak mungkin. Ya. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Mungkin enggak? Ini juga enggak mungkin. Lihat, dua perkara ini tidak mungkin secara akal siapapun, akal manapun, ya, tidak akan menerima sesuatu itu ada jadi dengan sendirinya. Hatta orang ateis yang tidak beriman akan adanya Tuhan, Pak, Ibu, tidak mengakui ini. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah, ya, mau berdebat dengan orang-orang ateis. Kata Abu Hanifah, kita akan bertemu di hari H. Pas di hari H-nya Abu Hanifah sengaja datangnya terlambat. Kemudian datanglah Abu Hanifah, lalu Abu Hanifah minta maaf atas keterlambatannya karena alasannya tadi saya melihat papan-papan jalan sendiri tiba-tiba membentuk diri di kapal sendiri tanpa ada yang membuat. Tiba-tiba dia naikin barang sendiri dan nurunin barang sendiri. Apa kata orang ateis? Mustahil ini. Mana mungkin? Mana mungkin kapal membuat dirinya sendiri? Mana mungkin kapal jadi dengan sendirinya? Apa kata Abu Hanifah, ibu-ibu? Lalu langit dan bumi yang begitu besar, ia berjalan begitu seimbang tanpa ada tabrakan sama sekali. Gunung-gunung, bumi dan yang lainnya, mungkinkah ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Fabuhitalladzi kafar. Maka orang-orang ateis itu diam, nggak bisa jawab. Iya. Karena orang ateis sendiri, Pak, Bu, tidak bisa mengakui. Saya pernah punya teman cerita ke saya juga. Dia punya kolega orang Korea. Orang Korea ini tidak beriman adanya Allah. Kata teman saya ke dia, kamu beriman nggak ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Oh enggak, saya nggak beriman. Apa kata teman saya? Diambilnya gelas. Menurut kamu, mana yang lebih masuk di akal? Gelas ini ada yang membuat, atau gelas ini membuat dirinya sendiri? Dan ada tiba-tiba. Apa kata si orang ateis ini, orang Korea ini, Pak, Bu? Oh enggak mungkin lah gelas ini tiba-tiba ada. Enggak mungkin gelas ini menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada yang membuat ini. Nah, kata teman saya, si orang ateis ini, demikian pula langit dan bumi, mana mungkin ada dengan sendirinya, tiba-tiba jadi. Yang kecil aja yang kayak gini nih, gelas, kamu bilang nggak mungkin dia ada dengan sendirinya? Diam aja dia. Besoknya ketemu lagi sama koleganya itu, dia bilang, kamu bikin saya pusing. Ya sebetulnya secara akal manapun, Pak, akal yang sehat tidak akan menerima, Pak, bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, seperti halnya orang-orang ateis di zaman sekarang. Katanya langit dan bumi, alam semesta ini jadi dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Mengherankan. Ya, akal mana yang bisa menerima ini semua? Maka Allah di sini, subhanallah, Allah memberikan dua buah pertanyaan yang membuat akal kita itu terkesima. Bahkan seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im, ketika mendengarkan ayat ini, beliau berkata, "Qada qalbi an yatir." Hampir-hampir hatiku terbang mendengar ayat ini. Apa itu am khuliqu min ghairi syai'in
Am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan dirinya mereka sendiri? Mustahil. Berarti kemungkinan hanya satu, bahwa mereka diciptakan. Mereka apa? Diciptakan. Lalu Allah berfirman di ayat setelahnya, am khalaqus samawati wal ard? Ataukah mereka yang disembah selain Allah itu yang telah menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Justru mereka sendiri tidak yakin itu. Iya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Ini hujah akliyah yang sangat kuat, yang tidak bisa ditolak oleh akal manapun juga. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah, ini merupakan dalil yang membatalkan apa? Adanya pencipta selain Allah, yang berkonsekuensi bahwa semua yang disembah selain Allah pun batil. Kenapa? Karena mereka diciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mereka juga ada, bukan karena tiba-tiba ada, enggak sama sekali. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Yasin. Ini buat yang suka yasinan nih. Allah berfirman apa? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Surat Yasin ayat 75. Ayat 74. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ayat 75-nya, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Mereka mengambil selain Allah Tuhan-Tuhan. Ya, agar mereka bisa dibela dengan adanya Tuhan-Tuhan itu. Sementara Tuhan-Tuhan itu sendiri tidak bisa membela dirinya sendiri. Bahkan mereka semua akan dihadirkan pada hari kiamat. Lihat, Allah meniadakan sifat rububiyah dari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Allah tegas mengatakan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah itu ternyata tujuannya supaya Tuhan-Tuhannya itu bisa menolong mereka, Pak, Bu. Lalu Allah meniadakan, Allah mengatakan, itu Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, buat menolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Bagaimana akan menolong siapa? Yang menyembahnya. Di mana otaknya? Di mana akal kalian? Wahai orang-orang yang menyembah selain Allah. Wa hum lahum jundum muhdarun. Ya. Demikian pula ayat berikutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 75. Allah berfirman, mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Tidaklah Masih bin Maryam, ini membantah para penyembah siapa? Nabi Isa. Ya. Allah mengatakan tidaklah Masih bin Maryam itu kecuali seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya, dan adalah ibunya Nabi Isa seorang siddiqah, dan keduanya makan makanan. Kita lihat siapa Nabi Isa dan ibunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana yakulani ta'am. Keduanya makan makanan, butuh kepada makanan. Nabi Isa butuh makan, ya, ibunya butuh apa? Makan. Seakan Allah mengatakan, yang butuh makan masa dijadiin Tuhan?
Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah, kata Allah, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah. Sumangzur anna yufakun. Kemudian lihat bagaimana mereka kok bisa dipalingkan. Tetap ngeyel. Iya. Fastadalla ala butlani ilahiyatihima bi annahuma yahtajani ila ta'am. Di sini Allah berhujjah bahwa kedua-duanya tidak berhak dijadikan Tuhan selain Allah, bahwasanya kedua-duanya butuh makan. Butuh apa? Makan. Sedangkan yang menciptakan makanan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Beda dengan Allah. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Allah berfirman dalam surat apa itu? Ad-Dariyat ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, kata Allah. Aku tidak ingin dari mereka rezeki. Tidak pula aku menginginkan mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah lah justru yang memberikan apa? Rezeki. Tuh lihat ibu-ibu sekalian. Allah mengatakan, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Rupanya inilah tujuannya. Lalu Allah mengatakan apa? Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Allah tidak membutuhkan rezeki dari mereka. Tidak pula Allah mengharapkan supaya mereka memberi makan Allah. Allah tidak butuh makan. Makanya orang yang bikin sesajen tuh nggak mikir, Pak. Dibikin sesajen. Itu kamu tahu nggak sih? Kamu bikin sesajen buat siapa? Oh, buat penguasa lautan. Oh, buat ini. Subhanallah. Berarti mereka butuh kepada sesajen ya? Berarti itu kan menunjukkan mereka bukan Tuhan. Tidak berhak kamu untuk apa? Mempersekutukan Allah. Allah tidak butuh dikasih makan, enggak. Allah enggak pernah minta dibuatkan sesajen, enggak. Ya. Allah tidak pernah membutuhkan rezeki dari manusia, justru manusia yang butuh kepada siapa? Allah, membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanahnu na'budullah li'annana nahtajuhu. Fanahtaju Allah fi hidayatina wa fi rizqina wa fi rahmatina wa an yaghfir lana. Jadi kita beribadah kepada Allah tuh, Bu, karena kita butuh Allah. Kita butuh hidayah dari Allah. Kita membutuhkan rahmat dari Allah. Kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Enggak sama sekali. Memang Allah diuntungin dengan sholat kita, Bu? Boro-boro, enggak lah. Terus sholat kita itu buat siapa? Ya buat kita. Allah tidak diuntungkan dengan sholat kita, ibadah kita, enggak sama sekali. Makanya Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, maka perbuatan ihsan itu adalah untuk kalian. Dan jika kalian berbuat buruk, maka perbuatan buruk juga untuk kalian. Subhanallah. Bukan dalam hadis ya qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni
Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai anak Adam, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku. Kalian pun tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sedikit pun. Lihat, ya, mana mungkin hamba bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada Allah? Tidak. Karena Allah tidak butuh kepada semua itu. Itu menunjukkan ibu-ibu, Allah sempurna. Allah berhak mendapatkan makna-makna apa? Rububiyah. Sedangkan selain Allah tidak berhak mendapatkan makna rububiyah. Maka tidak berhak untuk dipertuhankan. Iya. Ini kaidah yang ke-36. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-37. Al-Qa'idatus Sabi'atu wa Thalathun. Kaidah yang ke-37. Kullu nadharin fir rububiyyati la yakunu musilan lil uluhiyyati fahuwa nadharun 'atilun an maqsadihi atau maqsudihi. Setiap penglihatan atau setiap orang yang melihat dalam rububiyah Allah tapi tidak sampai kepada uluhiyahnya Allah, maka itu hakikatnya penglihatan yang tak berguna karena tidak sampai kepada maksudnya dan tujuannya. Maksudnya gini, Bu. Kita disuruh nggak, Bu, untuk tadabbur alam? Disuruh sama Allah nggak buat tadabbur alam? Disuruh. Mana dalilnya? Banyak, diantaranya surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya otak, punya pikiran. Siapa dia? Itu orang-orang yang mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanak, faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Nah sekarang Ibu, ketika Ibu berada di sebuah tempat yang indah, dengan katanya untuk tadabbur alam. Nah ketika kita melihat yang indah-indah ini, Bu, sampai enggak kepada uluhiyahnya Allah? Maksudnya gimana, Ustaz? Artinya kita merasakan pertama bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang keindahan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia pencipta, satu-satunya yang menciptakan. Lalu kemudian menimbulkan uluhiyah kepada Allah, di mana kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah. Kita menjadi takut kepada Allah, kita menjadi mencintai Allah, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu uluhiyah namanya, Pak Bu. Kalau cuma sebatas menikmati keindahan tapi tidak merasakan uluhiyahnya Allah, percuma. Percuma. Iya. Kata beliau, fa kullu nadharin fi rububiyyati la yusilu sahibahu lil uluhiyah
Maka setiap orang yang melihat rububiyah tapi tidak sampai kepada uluhiyah, fahuwa nadharun atil, maka itu tadabbur alam yang tak berguna. Ay mu'attalun 'anil maqsudi minhu, artinya tidak sesuai dengan tujuannya. Maksud tujuan tadabbur alam apa sih? Maksud tujuannya supaya hati kita semakin beriman kepada Allah. Maksudnya supaya kita semakin tunduk kepada Allah, semakin kita mencintai Allah, semakin kita mentauhidkan Allah. Itu yang diinginkan dari tadabbur alam. Ya. Wadzalika li'anna Allah amarna an natadabbar wa an nanzura fi malakuti samawati wal ard. Wa hadha amrun bin nadhar fi athari rububiyyatihi. Wa amarna an natafakkara fi anfusina wa fil ardi wa fil bihari wa fil ashjari wa fi ilmi al ajinnati wa fi ma khalaqallahu azza wa jal. Karena Allah, kata beliau, memerintahkan kita untuk tadabbur alam, memerintahkan kita untuk melihat tentang kerajaan langit dan bumi yang sangat luas ini. Ya, ini namanya perintah untuk melihat dari sisi apa? Ya, pengaruh dari rububiyahnya Allah. Di tadabbur alam tuh baru sebatas apa? Memperhatikan rububiyahnya apa? Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk berpikir tentang diri kita, tentang bumi yang kita pijak, tentang lautan yang sangat luas, tentang pepohonan-pepohonan, dan tentang janin bagaimana Allah menciptakan. Dan semua yang Allah ciptakan, Allah menyuruh kita untuk berpikir. Tapi ini masih hubungannya dengan rububiyah. Cuma masalahnya ibu-ibu, ketika kita melihat asar-asar rububiyah ini membangkitkan, tidak berpengaruh tidak kepada uluhiyahnya kita kepada Allah, sehingga kita semakin takut kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin kita tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan dalam surat Ali Imran itu Allah menyebutkan di akhirnya apa Pak? Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza. Ini dia hasil yang diinginkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanak. Lalu kita sucikan Allah dari berbagai macam apa? Kekurangan. Kita sucikan Allah dari semua tandingan-tandingan. Kita sucikan Allah dari semua aib-aib yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak. Faqina adzabannar. Lalu menimbulkan apa Bu? Keimanan kepada kehidupan akhirat. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi yang begitu sangat luar biasa dahsyat. Berarti itu dia menunjukkan bahwa Allah raja alam semesta. Dan yang namanya raja pasti punya balasan. Orang yang taat kepadanya diberikan surga. Dan orang yang tidak taat kepadanya diberikan api neraka. Kenapa? Karena itu konsekuensi daripada rajanya Allah. Rububiyahnya apa? Allah. Maka dia berkata, faqina adzabannar. Maka peliharalah kami ya Allah dari azab api neraka. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kata beliau, wa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hada amrun bin nadhar fi athari rububiyyatih. Ini semua perintah untuk memperhatikan tentang asar atau pengaruh dari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini faman awsalahu nadharuhu fi ayatillahil kauniyah allati hiya min athari rububiyyatihi ila dhalikal matlubil a'zam.
Maka siapa setelah dia melihat alam semesta yang begitu luas, yang luar biasa, kemudian menimbulkan ketundukan, rasa takut kepada Allah, dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja, berarti dia sudah sampai kepada maksud yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah, tauhidul uluhiyah. Wa amma man iktasara ala hadzal nadhar, tapi kalau cuma sebatas wah indah ya, Allah Maha indah, wah ya luar biasa ya, udah cuma sampai rububiyah doang, tapi tidak sama sekali menimbulkan pengagungan hati kepada Allah, tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, tidak menimbulkan rasa cinta kepada Allah, maka kita katakan ini tadabbur alam yang gak ada manfaatnya. Makanya ibu kalau tadabbur alam ada nggak kayak gitu tuh? Atau kita cuma healing doang? Ya, banyak di antara kita ya istilahnya saya sih tadabbur alam, tapi kemah di atas gunung, sholat kagak. Ya. Tujuannya katanya tadabbur alam, tapi sholatnya tidak semakin khusyuk, ya, ibadahnya malah semakin malas. Naik ke gunung kuat, ke masjid 200 meter kagak kuat. Ini kan menunjukkan gak ada manfaatnya kalau begitu. Ngapain kamu pergi ke sono? Tujuannya, oh tadabbur alam, cuma lisan doang. La haula wala quwata illa billah. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi ya, apa tujuan tadabbur alam ibu-ibu? Untuk menimbulkan uluhiyah, ubudiyah kita kepada Allah tampak setelah tadabbur alam. Semakin kita takut kepada Allah, setelah melihat gunung yang begitu kuat, luar biasa, dahsyat, kita mikir aja, kalau Allah mampu menjadikan gunung itu meledak, mengeluarkan lava yang sangat panas, gimana api neraka? Kita jadi ketakutan, tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Berarti ini ada manfaatnya nih, tadabbur alam nih. Ya, ketika kita melihat di laut, bagaimana lautan yang luas, masya Allah. Kalau Allah mau, Allah jadikan laut itu tumpah ke daratan, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah jadikan lautan itu berombak dan terkadang tenang, dan di dalamnya berbagai macam kekayaan yang luar biasa, ikan-ikan dan yang lainnya. Kita semakin tunduk kepada Allah, lisan kita semakin zikir kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Wah, ini baru tadabbur alam. Bener nih tadabbur alamnya nih, soheh. Ya. Tapi terkadang kita lihat itu ibu-ibu ke tempat-tempat indah, cantik, ya, pakai bajunya gimana? Dandan manis menor. Ngapain bu? Tadabbur alam. Masya Allah. Masa tadabbur alam begitu? Tidak menimbulkan ketundukan dan kepatuhan kepada pencipta alam semesta. Ya. Ini ibu-ibu sekalian, ini kaidah yang keberapa bu? 37. Ya, bahwa setiap tadabbur alam yang tidak menyampaikan kepada uluhiyahnya Allah dan ubudiyah kita kepada Allah, maka itu tadabbur alam yang nggak ada manfaatnya. Iya. Sekarang kita masuk ke kaidah 38. Kullu man idda'a rububiyah fakadzibun dajjal. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin.
siapa yang mengklaim bahwa dia memiliki sifat rububiyah, maka dipastikan dia dusta. Dajjal maksudnya tukang bohong. Karena dajjal secara bahasa ada kata dajjal, artinya pembohong. Dan dajjal terbesar itu nanti akan keluar di akhir zaman. Maka setiap orang yang mengaku memiliki salah satu sifat rububiyah, dan sudah pernah kita pelajari Ibu, sifat rububiyah contohnya apa? Memberi manfaat, menolak mudarat, menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki, mengetahui yang gaib, mengabulkan doa, ya. Itu semua masuk dalam apa? Rububiyahnya Allah. Maka kalau ada orang yang mengklaim, saya tahu yang gaib, dajjal. Iya. Kenapa? Karena Allah tegas dalam Al-Quran mengatakan bahwa yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah ilmu yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada di langit maupun di bumi siapapun yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Maka setiap klaim yang mengatakan bahwa wali fulan tahu yang gaib pasti dusta. Pasti apa? Dusta. Mungkin saya pernah cerita di sini, Bu. Saya punya teman dulu waktu kuliah cerita. Saya dulu sufi katanya. Dan saya punya keyakinan wali itu tahu yang gaib. Tapi waktu itu saya masih ragu-ragu, apa betul wali saya ini tahu yang gaib? Saya ingin uji dia. Akhirnya saya undang dia makan ke rumah saya. Lalu lauknya saya sembunyiin di bawah nasi. Ketika sang wali telah datang, dia bilang, mana lauknya? Kok cuma nasi? Dari situ saya heran. Katanya tahu yang gaib ini. Lalu teman saya bertanya, Pak Wali, saya dengar Anda tahu yang gaib. Kok Anda tidak tahu lauknya di mana? Semenjak itu saya tinggalkan akidah itu, kata dia. Bohong semua itu. Ya. Subhanallah. Memang manusia tidak tahu yang gaib. Nggak tahu yang gaib. Rasulullah aja nggak tahu yang apa? Yang gaib. Saya pernah, Bu, waktu saya sama teman-teman pergi ke Curug Cibaliung, Bu. Terus ketemu, memang jalannya kayak hutan gitu ya. Ketemu orang tua. Orang tua dia berkata, adik-adik mau kemana? Ke Curug, kek. Nanti kalau ada apa-apa, panggil nama saya ya. Mau ngapain, kek? Ya, biar kalian tertolong. Syirik, kek, nggak boleh, haram, tahu nggak? Ya, saya katakan begitu. Dia bilang nggak percaya. Emang siapa yang percaya sama ente? Ente sama aneh apa bedanya? Makhluk manusia. Ngapain nyebut-nyebut nama ente? Dengar juga kagak. Ya, handphone nggak punya. Kalaupun ada handphone nggak ada sinyal. Ya, la haula wala quwata illa billah. Dia ngaku-ngaku dirinya bisa memberikan apa? Manfaat. Dajjal itu orang. Dajjal. Tapi berapa banyak ibu-ibu masyarakat kita yang awam tertipu kayak ginian, Ibu. Ya. Tertipu, Ibu sekalian. Walaupun insya Allah orang-orang yang
belajar tauhid, mengenal siapa Allah, bagaimana rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, insya Allah dia tidak akan terpengaruh itu. Hatta ketika Dajjal yang terbesar datang pun orangnya mentauhidkan Allah, biiznillah tidak akan terpengaruh. Karena dia yakin pemilik rububiyah hanya siapa? Allah Azza wa Jal. Mana dalil kaidah ini ibu-ibu? Banyak. Ini dia Fir'aun ngaku dirinya apa? Tuhan. Apa kata Fir'aun dalam surat An-Nazi'at ayat 24? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam surat Al-Qasas, ya si Fir'aun berkata, Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu adanya Tuhan selain aku. Dengan sombongnya dia. Iya. Bahkan kemudian Fir'aun mengancam Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 29. Kalau kamu hai Musa mengambil Tuhan selain aku akan penjarakan kamu. Iya. Apa yang terjadi, Bu? Ketika Allah tenggelamkan, gak bisa ngapa-ngapain. Baru saat itu Fir'aun berkata, ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saat nyawanya sudah sampai apa? Kerongkongan. Udah gak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, Al-an waqad asaita qablu. Apakah baru sekarang kamu mengucapkan itu? Sementara sebelumnya kamu berbuat maksiat. Iya. Tidak diterima. Tampaklah kedustaan. Ternyata Fir'aun, makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolong dirinya sendiri saat ditimpa apa? Ya, ditenggelamkan dalam Laut Merah. Tapi kemudian Allah sengaja selamatkan tubuhnya siapa? Fir'aun, Bu. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, kata Allah. Hari ini aku akan selamatkan badanmu sebagai peringatan dan pelajaran buat orang-orang di belakangmu nanti. Lihat jasadnya, ya, di piramid, jengker, gak bisa ngapa-ngapain. Ini nih yang katanya dulu mengaku dirinya apa? Tuhan. Dusta dia. Dia sendiri tidak bisa menolak kematian. La haula wala quwata illa billah. Yang lainnya siapa lagi yang mengaku dirinya Tuhan? Namrud bin Kan'an. Ibu pernah mendengar Raja Namrud? Raja Namrud ini hidup di zaman siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghadapi tirani yang luar biasa. Ibu tahu Namrud ini termasuk raja yang menguasai seluruh dunia kerajaannya. Nah, semua dalam hadis ada 4 raja yang berhasil menguasai dunia. 2 muslim dan 2 kafir. Adapun yang muslim, yang pertama Dzulqarnain. Yang kedua Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Itu kerajaannya seluruh dunia. Ya, Dzulqarnain itu bukan nabi ya, seorang raja. Adapun dari orang kafir, yang pertama Namrud bin Kan'an, dan yang kedua Bakhtanasar. Ini 2 orang kafir yang kerajaannya seluruh dunia, menguasai seluruh dunia. Nah, si Namrud mengaku dirinya Tuhan. Rupanya Allah binasakan si Namrud dengan apa? Tahu Ibu? Nyamuk.
masuk ke hidungnya, masuk ke otak. Akhirnya si Namrud ini mukul-mukul kepalanya saat kesakitan. Hanya pakai nyamuk, binatang yang lemah kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Katanya Tuhan, Dajjal, pendusta besar. Sampai akhirnya si Namrud pun mati. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Dan yang terakhir nanti yang akan mengaku diri Tuhan siapa? Dajjal. Di akhir zaman nanti Pak, belum datang. Dan memang Dajjal ini diberikan oleh Allah kelebihan memang yang membuat banyak orang tertipu. Dajjal ini bisa menyuruh langit hujan beneran. Bisa menyuruh orang yang mati hidup beneran. Tapi semua dengan tipuan. Ya. Dan yang bikin Dajjal itu Pak semakin berat fitnahnya, ia datang di saat kekeringan di mana-mana. Karena Rasulullah SAW mengatakan sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun yang pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan saat itu kata Rasul tidak ada makanan. Dan makanan orang-orang yang beriman adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kekeringan di mana-mana. Tiba-tiba Dajjal membawa gunung roti dan air. Gimana orang nggak menukar keimanannya Pak? Di zaman sekarang aja kristenisasi bawah Indomie bisa langsung berubah hanya karena pakai sedikit makanan. Gimana kalau Dajjal yang datang Mas? Hati-hati, jangan pernah merasa pede nih. Insya Allah saya nggak bakal ketemu Dajjal. Siapa? Belum tentu. Persiapan keimanan kita. Sekarang kita aja masih terfitnah sama HP. Itu masih di bawah fitnah Dajjal. Gimana fitnah Dajjal yang lebih berat daripada fitnah HP? Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Maka kata beliau, setiap orang yang mengaku dirinya Rabb, mengaku mempunyai sifat rububiyah, mengaku dirinya Tuhan, maka dia pendusta. Dia apa? Dajjal. Ya. Sebetulnya ya, kaum muslimin yang masih di atas fitrahnya mengakui ini. Cuma dalam prakteknya banyak yang kemudian memalingkan ibadah kepada selain Allah. Allah musta'an wa alaihi. Baik Ibu sekalian, kita masuk ke kaidah yang ke-39. Kaidah yang diambil dari firman dari ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, afillahi syak. Apakah ada keraguan terhadap Allah? Apakah perlu kita ragu akan adanya Allah? Tidak. Keraguan akibat daripada kebodohan. Siapapun yang meragukan adanya Allah hanyalah orang-orang yang fitrahnya telah menyimpang, rusak, terkena syubhat ateis, ya, terkena godaan setan. Karena setiap makhluk sebetulnya sih secara fitrahnya mengakui adanya apa? Adanya Allah. Setiap makhluk. Maka dari itu sebetulnya keberadaannya Allah tidak diragukan lagi. Beliau mengatakan, "Ai annahu la syakka fi wujudillah wa fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi
wastihqaqihi lil ibadati abadan. Artinya tidak ada keraguan mengenai keberadaan Allah. Tidak ada keraguan mengenai rububiyahnya Allah. Tidak ada keraguan mengenai uluhiyahnya Allah. Dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi. Ya. Kenapa? Karena pertama, keberadaan Allah ditunjukkan oleh dalil-dalil akal maupun nakal. Demikian pula fitrah, ya, dan panca indera. Secara akal sudah kita sebutkan, semua orang-orang yang berakal tidak mungkin mengatakan bahwa sesuatu itu ada dengan sendiri, atau makhluk yang menciptakan dirinya sendiri. Secara akal manapun menolak ini. Pastilah ada yang menciptakan, pasti. Semua yang ada pasti ada yang mengadakan. Semua yang kita lihat pasti ada yang menciptakan dan membuatnya. Ini secara akal. Secara dalil, ya dari Al-Quran dan hadis, jangan tanya. Sangat banyak sekali. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Secara fitrah, setiap manusia yang mengakui dengan fitrahnya akan adanya pencipta alam semesta atau orang ateis. Dia pasti mengakui adanya pencipta yang maha kuasa. Pasti. Di antara pengaruh fitrah manusia baru. Terkadang kalau kita melihat ya, suka ada film-film superpower, Superman. Kenapa sih kok sampai ada muncul tokoh-tokoh yang superpower gitu? Karena sebetulnya fitrah manusia mengakui ada sesuatu zat yang tak mungkin terkalahkan, yang supranatural, kekuatannya dahsyat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Itu fitrah manusia. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, fitrah manusia yang masih lurus mengakui adanya Tuhan. Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala berfirman dalam diskusi, "Khalaqtu ibadi hunafa, fajtalaku syayatin." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif. Hanif itu maksudnya fitrahnya masih apa? Lurus, mengakui adanya Allah. Lalu setan yang menggelincirkan mereka. Ya. Setan yang menggelincirkan mereka. Apalagi ya, kalau kita tadabbur alam dengan pikirkan dengan seksama, dengan akal, sudah dipastikan akan adanya pencipta alam semesta. Makanya para peneliti ya, orang-orang yang meneliti alam semesta ya, mereka meneliti Pluto, ya, matahari, bulan, Mars. Maka mereka juga meneliti tentang adanya galaksi Bima Sakti, galaksi yang lainnya dan yang lainnya. Sebetulnya secara fitrah mereka mengakui ini tidak mungkin ada jadi dengan sendirinya, tidak mungkin. Bayangkan galaksi yang katanya jumlahnya miliaran di alam semesta, kok tidak saling bertuburkan satu sama lain. Matahari, bulan, bintang dan yang lainnya yang sangat banyak di alam semesta itu, dia berjalan dengan begitu teratur. Siapa yang membuat seperti itu? Kalau yang namanya tiba-tiba ada sendirinya ya biasanya sih ya tahu sendiri, hancur-hancuran, nggak tertata.
Tapi ini begitu rapinya, tertata, subhanallah. Tapi itulah ya, hati ketika sudah tertutup Pak Ibu, hati sudah tertutup, tidak bisa lagi melihat apa? Kebenaran, susah. Walaupun sudah tegakkan 1000 bukti, ditegakkan 1000 dalil, tetap aja nggak terima. Kenapa? Karena hatinya sudah apa? Gelap. Kemudian alhamdulillah Allah SWT ya, jangan sampai hati kita ini Pak Ibu ditutup hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan-perbuatan kita sendiri. Jadi kaidah ini kata beliau untuk menetapkan akan keberadaan Allah itu pasti adanya dan tidak ada keraguan akan adanya Allah. Orang yang meragukan adanya Allah akibat daripada yang pertama kebodohan, atau yang kedua mengikuti hawa nafsu. Atau Fir'aun yang mengakui dirinya Tuhan, Pak. Sebetulnya hati kecilnya ya mengakui adanya Allah. Allah mengatakan wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari risalahnya Nabi Musa, tapi sebetulnya hati kecil mereka meyakini kebenaran. Makanya ketika Fir'aun tenggelam, baru dia mengucapkan amantu bi rabbi Musa. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan karena sebetulnya hati kecilnya yakin bahwa ajaran Nabi Musa benar. Tapi kesombongan yang membuat dia menolak. Sombong. Makanya berapa banyak orang-orang yang hatinya diseluruhi oleh kesombongan, tidak menerima kebenaran. Ya, kenapa? Karena kesombongan itu yang membuat dia akhirnya tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Fa'Allahu musta'an wa la yudhillan. Nah ini Ibu sekalian. Alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.